Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan perkuliahan ilmu falak. Setelah pertemuan sebelumnya kita sudah berkenalan dengan ilmu falak. Pada perkuliahan ini kita akan masuk pada materi awal kita, yaitu tentang arah kiblat. Yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang arah kiblat, perspektif normatif, astronomis, historis, dan filosofis. Materi ini nanti akan saya bagi dalam beberapa sesi. Nah, untuk sesi yang pertama ini pembahasan kita lebih mengarah pada aspek normatif terlebih dahulu. Di antaranya tentang definisi arah kiblat, kemudian dasar hukum dalam Al-Quran maupun hadis terkait menghadap kiblat, serta berbagai pandangan ulama tentang menghadap kiblat. Meskipun nanti juga sedikit menyerempet pada aspek astronomis. Baik, kita simak sama-sama ya. Kita awali pembahasan kita tentang definisi arah kiblat. Apa sebenarnya yang disebut menghadap kiblat itu? Kita mulai dari definisi arah. Dalam bahasa Inggris, arah ini disebut dengan direction ya, atau dalam bahasa Arab disebut juga dengan al-jihah. Menurut Oxford Dictionary, direction atau arah adalah the near course which must be taken in order to reach a destination. Artinya arah itu adalah jarak terdekat yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Poin kita di sini bahwa arah itu merupakan jarak yang paling dekat. Maka jika ada dua jalan menuju suatu tempat, kemudian salah satu jalan tersebut merupakan jarak yang paling dekat dengan tujuan, nah itulah yang kemudian baru bisa disebut dengan arah. Selanjutnya, kiblat ya. Kiblat itu adalah al-jihad allati yusolli ilaiha al-muslimun. Arah yang kaum muslimin menghadapnya ketika sholat. Atau kiblat itu sendiri juga bisa bermakna Ka'bah. Arah menghadap ketika sholat. Jadi kiblat itu juga bermakna al-Ka'bah. Karena kiblat itu yang mengarahnya ke arah Ka'bah. Nah, dengan demikian arah kiblat bisa kita simpulkan adalah arah menuju Ka'bah melalui jarak yang paling dekat atau jarak terdekat. Teman-teman bisa lihat di ilustrasi gambarnya. Simbol berwarna merah itu penanda lokasi suatu tempat di bumi. Kemudian ada garis putus-putus berwarna putih, itulah yang disebut dengan arah kiblat, karena dia adalah jarak yang paling dekat dengan Ka'bah. Karena bumi kita ini bulat, sebenarnya bisa saja kita buat garis yang berlawanan dari garis putus-putus berwarna putih itu kan, sampai juga ke Ka'bah. Tapi kita tidak bisa menghadap ke sana ketika sholat karena jaraknya yang sangat jauh, sehingga kita tidak bisa menyebutnya menghadap ke arah Ka'bah. Tapi itu justru membelakangi Ka'bah. Nah, dengan demikian baru bisa disebut arah kiblat atau menghadap kiblat itu jika dia adalah jarak yang paling dekat dari suatu tempat menuju Ka'bah. Selanjutnya, apa dasarnya menghadap kiblat ketika sholat itu? Pertama, dari Al-Quran, yaitu diantaranya Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. Di ayat itu disebutkan bahwa fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Kemudian ada juga dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 150. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan dari mana saja kamu keluar maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.
Nah, jadi Masjidil Haram yang dimaksud pada dua ayat di atas adalah Ka'bah. Karena pada Masjidil Haram itu terdapat Ka'bah yang menjadi kiblat sholat kaum muslimin. Terkait asbabun nuzul ayat ini atau latar belakang turunnya ayat ini akan dikupas di sesi selanjutnya tentang arah kiblat perspektif historis. Namun yang jelas dua ayat ini menjadi dasar hukum menghadap kiblat ketika sholat. Selain Al-Quran, ada juga dasar hukum dari hadis-hadis Nabi. Di antaranya yang saya kutip dari hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim berbunyi, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a, summastaqbilil qiblata fakabbir." Jika engkau hendak mengerjakan sholat, maka sempurnakanlah wudumu, lalu menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbirlah. Jadi di sana ada kata summastaqbilil kiblat. Kalau ingin sholat, kata Nabi, berwudu lalu kemudian menghadap kiblat, lalu bertakbir, summa fakabbir, kemudian bertakbir. Hadis selanjutnya, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dakhalal baita, ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam Baitullah atau ke Ka'bah, beliau masuk ke dalamnya, da'a fi nawahihi, beliau berdoa di sudut-sudutnya, walam yusolli fihi hatta kharaja, beliau tidak sholat di dalamnya sehingga beliau kemudian keluar. Falamma kharaja raka'a raka'ataini fi qibalil kiblat wa qala hadhihi kiblat. Kemudian setelah keluar, beliau sholat 2 rakaat di hadapan Ka'bah, lalu bersabda atau lalu berkata beliau, inilah kiblat, kata beliau sambil menunjuk ke Ka'bah itu. Kemudian ada juga hadis riwayat At-Tirmidzi, ma bainal masyriqi wal maghribi kiblat. Arah antara timur dan barat adalah kiblat. Nah, ya. Jadi 3 hadis ini diantaranya yang menjadi dasar hukum menghadap kiblat ke Ka'bah ketika kita sholat. Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang sudah kita sampaikan tadi, disimpulkanlah oleh para ulama bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah sholat berdasarkan kesepakatan ijma' para ulama. Misalnya Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam karyanya yang terkenal Al-Mughni menyatakan bahwa menghadap kiblat ke Ka'bah merupakan syarat sah sholat, baik dalam sholat wajib maupun sholat sunat. Maka menghadap kiblat ini merupakan keharusan dan menjadi syarat sahnya sholat. Maka sholat yang tidak menghadap ke arah kiblat atau Ka'bah, maka sholatnya tidak sah atau harus diulang kembali. Dengan demikian, para ulama sepakat bahwa menghadap kiblat menjadi syarat sahnya sholat seseorang. Namun dalam menghadap kiblat ini masih menyisakan pertanyaan. Bagaimana seharusnya ketentuan menghadap kiblat ketika sholat menurut pandangan para ulama-ulama mazhab? Apakah harus persis menghadap bangunan Ka'bahnya atau cukup menghadap ke arahnya saja? Tidak perlu harus tepat menghadap bangunannya. Untuk ketentuan menghadap kiblat ini, para ulama membaginya ke dalam 2 ketentuan. Ketentuan yang pertama yaitu arah kiblat bagi orang sekitar Ka'bah. Bagaimana arah kiblatnya? Bagi orang yang berada di sekitar Ka'bah atau melihat langsung Ka'bah. Untuk ketentuan yang pertama ini, para ulama mazhab khususnya tidak ada yang berbeda pendapat. Semuanya sepakat, baik itu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i, bahwa kiblat bagi orang yang melihat langsung ke Ka'bah, misalnya orang yang sedang berada di Masjidil Haram atau sekitarnya yang bisa langsung menyaksikan Ka'bah dengan mata kepalanya, maka kiblatnya adalah bangunan Ka'bah itu sendiri. Jadi melenceng sedikit saja dari bangunan Ka'bah itu, maka sholatnya tidak sah. Nah, pada kondisi ini para ulama mengkategorikannya sebagai kiblat ainul yakin, yaitu menghadap kiblat dengan penuh keyakinan dan tanpa keraguan sedikit pun.
Karena kiblatnya langsung di hadapan mata, jadi disebut dengan kiblat ainul yakin. Ketentuan yang kedua yaitu arah kiblat di luar Ka'bah. Jadi kiblat bagi orang yang tidak bisa langsung melihat Ka'bah, atau dalam hal ini disebut dengan kiblat zon atau perkiraan, atau bisa juga disebut dengan kiblat ijtihad. Karena posisinya tidak langsung menghadap kiblat, maka hanya bisa dilakukan dengan perkiraan ijtihad, tidak lagi sampai pada tahap keyakinan. Bagaimana ketentuan menghadap kiblat bagi kondisi seperti ini? Nah, terkait ketentuan arah kiblat bagi orang yang tidak bisa langsung melihat Ka'bah karena posisinya yang jauh, misalnya seperti kita di Indonesia yang jaraknya kurang lebih 8.000 km, para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai hal ini. Setidaknya ada dua pandangan para ulama. Yang pertama berpendapat bahwa karena posisi yang jauh dan tidak bisa melihat Ka'bah, maka kiblatnya cukup menghadap ke arahnya saja. Tidak harus persis atau tepat ke bangunan Ka'bah, yang diistilahkan kemudian dengan jihatul Ka'bah. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa baik dekat ataupun jauh, bisa menyaksikan Ka'bah secara langsung atau tidak, tetap wajib menghadap ke bangunan Ka'bah secara tepat, atau disebut dengan istilah ainul Ka'bah. Jadi dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, kemudian terbagi menjadi dua kubu. Kubu yang pertama berpendapat cukup ke arahnya atau disebut jihatul Ka'bah. Kubu yang kedua harus tetap menghadap ke bangunan Ka'bah. Dekat atau jauh posisinya dari Ka'bah, dia wajib tetap menghadap ke ainul Ka'bah. Baik, kita bahas masing-masing dua pendapat tersebut, siapa saja ulama yang mengusungnya dan apa dasar hukum serta argumentasi mereka. Pendapat yang pertama yaitu cukup menghadap ke arahnya saja. Sekarang kita lihat siapa saja ulamanya dan alasan-alasan serta argumentasi mereka. Jadi yang dimaksud ke arahnya ini, misalnya kita di Indonesia ya, yang secara geografis berada di sebelah timur Ka'bah, maka arah kiblatnya cukup menghadap ke sebelah barat. Tidak perlu repot-repot menghadap secara tepat ke Ka'bah. Itu maksudnya faham yang menyebutkan atau pendapat yang menyebutkan bahwa kiblat itu cukup ke jihatul Ka'bah, ke arahnya saja. Pendapat ini yang dipegangi oleh Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Hambali, di mana menurut mereka bagi orang yang berada jauh dari Mekah, jauh dari Ka'bah, tidak bisa menyaksikan secara langsung, cukup baginya menghadap ke arah Ka'bah saja, tidak harus persis ke bangunan Ka'bahnya. Apa yang menjadi dasar hukum pendapat ini? Pertama, dasarnya adalah ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 144. Wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Jadi kata syatrah di ayat tersebut difahami oleh ulama yang mendukung faham jihatul Ka'bah ini sebagai arah Ka'bah. Jadi syatrah itu bermakna arah. Jadi di mana saja kamu berada, palingkan mukamu ke arahnya. Jadi bukan bangunan Ka'bahnya, cukup ke arahnya saja. Alasan mereka menghadap secara tepat ke arah Ka'bah bagi orang-orang yang berada jauh dari Ka'bah adalah hal yang mustahil dan menyusahkan. Maka cukup sekenanya saja, tidak harus menarik benang dari Ka'bah sampai ke lokasi agar kiblatnya tepat. Nah, kira-kira seperti itu maksud mereka. Dalil selanjutnya ada juga hadis Nabi riwayat Tirmidzi, ma bainal masyriqi wal maghribi kiblat, arah antara timur dan barat adalah kiblat. Jadi hadis ini sebenarnya hadis yang diucapkan Nabi ketika posisi Nabi di Madinah, atau kita sebut sebagai hadis Madaniyah ya. Hadis ketika Nabi sampaikan di Madinah. Madinah itu secara geografis berada di sebelah utara Ka'bah.
maka kata Nabi antara timur dan barat adalah kiblat. Nah, yang dimaksud Nabi antara timur dan barat itu adalah kiblat artinya arah selatan. Hadis ini kemudian difahami bahwa kiblat wilayah Madinah itu yang penting menghadap ke arah selatan. Di antara timur dan barat. Selama dia masih di antara kawasan timur barat, maka itu adalah kiblat sudah. Tidak perlu persis menghadap ke Mekah, ke Ka'bahnya. Nah, kira-kira begitu. Pemahaman dari ayat dan hadis ini kemudian disimpulkan bahwa bagi siapa saja yang tidak melihat Ka'bah secara langsung, maka dia cukup menghadap ke arahnya saja dan tidak mengapa melenceng atau tidak persis ke arah Ka'bah. Selama masih menghadap ke arah Ka'bah berada, maka dihukumi sah sholatnya. Pendapat kedua yaitu yang memahami bahwa menghadap kiblat baik dekat maupun jauh itu tetap harus menghadap ke bangunan Ka'bah secara tepat, atau yang disebut dengan Ainul Ka'bah. Pendapat ini diusung oleh Imam Syafi'i dan para pengikutnya. Dasar hukum pendapat ini juga sebenarnya sama dengan pendapat ulama sebelumnya. Hanya saja penafsiran dan pemahamannya yang berbeda. Jadi dasar hukumnya juga merujuk pada Quran surah Al-Baqarah ayat 104. Namun kata syatroh pada ayat tersebut dimaknai sebagai bangunan Ka'bah. Kalau tadi sebelumnya difahami sebagai arah, maka pendapat ini memahami bahwa kata syatroh itu bermakna bangunan Ka'bah. Jadi bunyinya wahai summa kuntum fawallu wujuhakum syatroh itu diartikan dan di mana saja kamu berada palingkanlah mukamu ke Ka'bah. Nah, jadi begitu. Jadi kalau ulama pengusung jihatul Ka'bah mengartikan dan di mana saja kamu berada palingkanlah mukamu ke arahnya. Tapi kalau ini tadi dan di mana saja kamu berada palingkanlah mukamu ke Ka'bah. Nah, jadi perbedaannya pada pemaknaan kata syatroh. Pendapat ini kemudian juga diperkuat dengan hadis Nabi yang berbunyi, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala al-baita da'a fi nawahihi wa lam yusalli fi hatta kharaja. Falamma kharaja raka'a rak'ataini fi qibalil qiblat wa qala hadhil kiblat ya. Sesungguhnya Nabi ketika masuk ke Baitullah, beliau berdoa di sudut-sudutnya dan beliau tidak sholat di dalamnya sehingga beliau keluar. Setelah beliau keluar, kemudian beliau sholat 2 rakaat di hadapan Ka'bah. Lalu bersabda, inilah kiblat kata beliau. Jadi jelas menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya, hadis ini menunjukkan pembatasan sehingga tidak boleh menghadap ke arah lainnya, yaitu hanya ke bangunan Ka'bah saja. Nah, jadi dua pendapat ini sejatinya dasarnya sama. Hanya saja pemahaman dan penafsiran terhadap dalilnya yang berbeda. Dan itu biasa terjadi di kalangan ulama. Jadi secara umum ada dua pendapat ini yang masih mewarnai pendapat para ulama tentang menghadap kiblat hingga saat ini. Untuk Indonesia sendiri, dualisme pandangan tentang arah kiblat ini masih ada dan menjadi perdebatan yang cukup serius. Masing-masing ulama pendukung dua pandangan ini punya alasan dan argumentasi hukumnya masing-masing. Misalnya ulama yang mengusung pandangan jihatul Ka'bah ini mempunyai beberapa alasan. Di Indonesia, pendukung pendapat ini diantaranya adalah Majelis Ulama Indonesia. Dalam fatwa MUI nomor 3 tahun 2010 menyebutkan bahwa kiblat Indonesia adalah arah barat. Ya, jadi kiblat Indonesia itu bukan bangunan Ka'bah, cukup arah barat. Landasan fatwa ini didasarkan pada dalil Al-Quran, hadis dan beberapa pendapat ulama seperti Imam Hanafi, Imam Qurtubi, Imam Al-Syairozi, Imam Ibnu Qudamah, dan beberapa ulama lainnya. Kemudian Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub,
Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI menambahkan menghadap kiblat dengan menyesuaikan kemiringan derajat sesuai dengan letak wilayah masing-masing sebagaimana menurut perhitungan astronomis itu tidak berdasarkan dalil syar'i. Jadi tidak ada dalilnya menghadap kiblat itu harus persis ke Ka'bah bagi orang yang jauh ke Indonesia, apalagi disesuaikan dengan derajat-derajatnya. Itu tidak ada, kata salah satu ulama di Majelis Ulama Indonesia. Ini yang kemudian menjadi dalil mereka bahwa menghadap kiblat itu cukup ke jihatul Ka'bah, tidak perlu persis, tidak perlu pakai hitung-hitungan astronomis, karena itu tidak ada dalilnya dan tidak pernah dilakukan oleh para ulama sebelumnya. Nah, sedangkan alasan ulama yang mempertahankan pandangan Ainul Ka'bah diantaranya itu menurut mereka arah kiblat untuk Indonesia itu adalah menghadap barat serong ke utara, di mana kemiringan derajatnya dapat ditentukan sesuai dengan letak wilayahnya masing-masing. Menentukan arah kiblat secara tepat menghadap bangunan Ka'bah menurut mereka bukan hal yang mustahil atau menyusahkan umat, namun dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan bantuan ilmu astronomi. Nah, menurut pendapat ini, ulama yang dijadikan pegangan MUI adalah ulama-ulama yang hidup dekat dengan Makkah. Tadi ulama-ulama yang disebutkan MUI sebagai rujukan mereka itu ada ulama-ulama yang hidup dan tinggal di sekitaran Makkah. Jadi masalah persoalan jihatul Ka'bah yang mereka kemukakan itu memang tidak menjadi persoalan karena arah kiblatnya tidak akan melenceng terlalu jauh. Jadi masih berada di sekitaran Ka'bah lah arah kiblat mereka karena mereka dekat. Nah, jika fatwa Majelis Ulama tersebut direalisasikan, maka untuk arah kiblat seluruh wilayah Indonesia itu tidak lagi menghadap ke Mekah, apalagi Ka'bah, tapi malah mengarah ke benua Afrika. Sehingga arah yang dituju bukan lagi jihatul Ka'bah, tapi justru jihatul Ifriqiyah atau jihatul Habasyiyah. Nah, teman-teman bisa melihat ilustrasinya ini ya. Ini yang terjadi apabila di Indonesia menghadap ke arah barat saja, tanpa memperhitungkan atau mempertimbangkan posisi masing-masing lokasi, yaitu antara Indonesia dengan Ka'bah di Mekah. Jadi jika hanya menghadap ke barat, maka kita sholat menghadap ke Afrika. Maka agar kiblatnya tepat ke Ka'bah, maka harus disesuaikan kemiringan derajatnya dengan bantuan ilmu astronomi. Tapi arahnya tidak persis ke barat, tapi agak serong ke utara. Namun serong ke utara ini nanti bervariasi sesuai dengan lokasinya di Indonesia. Tapi secara umum arah kiblat kita di Indonesia itu barat condong sedikit ke utara, di mana kecondongan kemiringannya itu berbeda satu sama lain. Baik teman-teman, demikian sedikit ulasan dari saya terkait arah kiblat perspektif normatif. Tadi kita sudah bahas tentang definisi arah kiblat, dasar hukum arah kiblat baik dari Al-Quran maupun hadis, kemudian juga berbagai pandangan atau pendapat para ulama tentang menghadap kiblat ini. Dan tadi kita sedikit juga menyinggung bagaimana kiblat di Indonesia. Nah, untuk sesi ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya nanti kita akan masuk pada sesi selanjutnya tentang arah kiblat, perspektif astronomis, historis, dan filosofis. Demikian ulasan dari saya, semoga bermanfaat. Salah hilaf saya mohon maaf. Semoga bisa difahami dan semoga perkuliahan kita berkah serta manfaat. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.